Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan keterangan yang dahulu, yaitu pergerakan anggota badan kita dan diamnya ini merupakan nikmat. Satu nikmat dari banyak kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Karena gerak-gerik badan kita ini merupakan nikmat, maka dawuh Imam Ghazali, fala tuharrik, mongko ojo ngobahno sapa sira syai'an ing suwiji-wiji minha sangking a'dhaika fi ma'siyatillahi ing dalem durhakani Gusti Allah Ta'ala aslan kalawan babar pisan ya, karena nikmat, semuanya itu adalah nikmat. Maka sebagai syukur kepada pada nikmat Allah, jangan digunakan maksiat. Kalau digunakan maksiat, ini adalah mengkufuri nikmat. Kuatirnya kalau mengkufuri nikmat itu nanti nikmatnya diambil oleh Allah. Kuatirnya itu. Ya. Nah, pengarang kitab Baijuri ini kan umurnya 120. Ya. Nikmat anggota badannya ini tidak ada yang berkurang sama sekali. Giginya tidak ada yang tanggal, kemudian matanya ya tidak rabun, terus yang lain-lain semuanya masih seperti anak muda walaupun usianya sudah 120. Ditanya kenapa, memang tidak pernah dibuat maksiat sama sekali. Nah ini kalau masih usia 42 kok sudah tumbuh uban, kemudian mata sudah agak rabun, ya. Kekuatannya kok sudah berkurang, ini karena memang kita banyak maksiat. Anggota-anggota badan ini dipakai maksiat semuanya. Wasta'mil lan amrih gunakno sapa sira ha ing a'dha'aka fi ta'atillahi ing dalem nurut maring Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'lam lan warwasira annaka ing sak temene sira ing qasorta iku lamun pepeko sapa sira. Pepeko ini bahasa guru kami ya. Kalau bahasa sini ya sembrono ya. Fa'alaika mongko utawi ya, ini memperkirakan mubtada ya. Mongko utawi sembrono sira iku melarati ing atase sira. Oh tidak begitu ya. Ternyata ini fa'alaika mongko iku ing bahayane sira wabaluhu opo. Nah ini ada wabaluhu utawi ya, ini mubtada muakhir ya. Fa'alaika mongko iku mbayani ing atase sira wabaluhu apa belahine qasorta ai taqsiruka ya. Wa in syammarta lan lamun hati-hati sapa sira. Fa ilaika mongko maring sira ta'udu mongko manfaat maring sira ta'udu balik samratuhu apa buahe iki tasmir. Kalau kita ceroboh dalam kehidupan ini banyak melakukan perbuatan yang tidak baik, maka nanti akibat musibahnya kecerobohan kita itu akan menimpa kita sendiri. Baik itu musibah di dunia dan naudzubillah di akhirat. Kalau kita giat, sangat berhati-hati di dunia ini, giat dalam menjalankan ibadah dan sekuat tenaga menjauhi maksiat, maka ya manfaatnya ya kembali kepada kita. Artinya apa? Kalau kita maksiat,
kita itu tidak akan merugikan Allah sama sekali. Ya. Di hadis Arba'in Nawawi itu ada sebuah hadis yang kurang lebih artinya seperti ini ya. Andaikan manusia paling awal sampai manusia paling akhir itu seluruhnya berhati makhluk yang paling jahat, berhati iblis semuanya, nggak ada yang taat ketika disuruh oleh Allah, maka tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sama sekali, walaupun setetes air tidak akan mengurangi. Dan kalau ya, manusia dari awal sampai akhir itu hatinya adalah hati orang yang terbaik, semuanya berhati makhluk yang terbaik, maksudnya berhati seperti Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan menambahi sedikit pun, ya. Tidak akan menambahi kekayaan Allah sedikit pun. Jadi kekuasaan Allah, kekayaan Allah, kejayaan Allah dengan maksiatnya para makhluk, jin dan manusia dari awal sampai akhir semuanya membangkang, tidak akan berkurang sama sekali. Dan ketika semuanya makhluk, semuanya taat, ya, berhati seperti Nabi Muhammad SAW, ya, maka setetes pun tidak akan menambahi kekayaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi apa? Maksiat itu ya resiko kita sendiri, terus kemudian taat itu bermanfaat untuk kita sendiri. Allah nggak butuh semuanya, nggak butuh ibadah kita, nggak butuh. Ya. Ketaatan kita pada Allah itu tidak Allah butuhkan sebenarnya. Ya. Kamu taat, nggak taat, nggak masalah. Taat ya nikmat. Kalau nggak taat kamu bejat nantinya. Dipukuli di neraka jahanam. Ya. Wallahu utawi Gusti Allah ghaniyun iku zat ingkang semuge anka. Semuge artinya ndak butuh anka anduh saking sira. Wa an amalika lan anduh saking penggawean sira, amal sira. Wa innama kullu nafsin lan angin pemestine utawi saben-saben jiwa. Bima kelawan perkara kasabat kang nglakoni sapa iki nafs rohinatun iku digadekno. Jiwa itu akan tergadaikan dengan perbuatannya. Kalau dia ini perbuatannya baik, ya, maka dia ini menggadaikan dirinya untuk dapat kenikmatan. Ya. Kalau dia perbuatannya ini buruk, maka dia menggadaikan dirinya sendiri untuk mendapatkan siksaan Allah. Wa iyyaka lan wadiyo sapa sira. Iyyaka ini dalam istilah nahwu shorof adalah bahasa-bahasa seperti seperti isim fi'il, seperti itu ya. Suatu isim tapi dipergunakan mirip seperti kata kerja. Seperti iyyaka ikhdar. Kemudian soh uskut. Soh diamlah uskut. Nah di dalam bahasa Jawa itu juga ada isim fi'il. Kata ini sebenarnya bukan kata kerja, tapi digunakan sebagai kata kerja. Nah, contohnya ada ayam naik ke atas meja. Kita menyuruh pergi, kan nggak mungkin pakai kata kerja. Nyingkriyo, pergilah, nggak mungkin. Tapi hus ini adalah kata kerja yang berarti nyingkriyo. Nah itu. Wadiya sapa sira antakula ing yen to ngucap sapa sira. Innallaha
sak temene Gusti Allah karimun iku zat kang loman rohimun tur welas asih yaghfiru bakal ngampuni sapa Gusti Allah adzunuba ing pira-pira dosa lil usati kang keduwe pira-pira kang bermaksiat. Fa inna hadhihi krana sak temene iki ya iki makalah kalimatun niku kalimatu haqqin niku kalimat kang bener. Urida kang dikarepno biha kelawan kalimat batilun napa perkara kang batil. Wasahibuha utawi wong kang anduweni kalimat mulaqabun niku dijuluki sapa sahibuha bil hamaqati kelawan dungu. Ya, bahasa Jawa ini kumprung ya. Bitalqi bi Rasulillahi kelawan oleh julukine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu qala ing dalem sekirane dawuh sapa Kanjeng Nabi al-kayyisu tawi wong kang cerdas man iku wong dana kang nundukno sapa man nafsahu ing jiwane iki man wa amila lan beramal sapa iki man lima maring perkara ba'dal mauti kang ing dalem sakwise mati wal ahmaqu utawi wong kang dungu utawa wong kumprung. Jadi dungu ini sudah idiot. Idiot ya, di atasnya bodoh. Kalau orang bodoh itu kan kadang-kadang karena tidak tahu. Tidak tahu, kemudian dia tidak bisa. Tapi kalau yang sudah namanya dungu seperti ini, sudah dikasih tahu, tetap nggak bisa. Tetap nggak tahu. Ya, ini dungu ya. Orang man iku wong atba'a kang nuruti sapa iki man nafsahu ing atba'a ingkang ngetutno sapa man nafsahu ing awak dhewene iki man hawaha ing hawa nafsune iki man wa tamanna lan arep-arep sapa man ala Allah ngatasi Allah al amaniya ing pira-pira harapan ya. Dawuh Imam Ghazali, jangan sampai kita itu mengucapkan kata-kata seperti ini. Atau dalam hati kita punya anggapan, kita punya suatu perasaan tenang. Maksiat mumpung masih muda. Enak, Gusti Allah itu kan Maha Pengampun. Kepinginnya saya itu kecil manja, muda hura-hura, kemudian dewasa foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Karepe ngono ya. Swargane sapa? Kayak gini ya. Ya nanti kalau dia masih sempat taubat. Kalau belum taubat baru hura-hura sekali sudah mati, bagaimana? Orang yang seperti ini disifati sebagai orang dungu ya. Orang yang di atas bodoh sudah ya, orang idiot ya. Wong dia Wong dia ini bermaksiat kok berharap ampunan, enggak nurut kok kepingin dikasihani, kan aneh. Misalkan ada orang ya, kepingin kaya kepingin kaya, tapi tiap hari nganggur. Profesi pengacara, pengangguran banyak acara. Wah. Acaranya nongkrong di pos ya. Nongkrong di pertigaan, pinginnya kaya tapi tidak kerja. Ya ini orang dungu namanya. Mana mungkin ya, mana mungkin dia ini bisa kaya kalau tidak mau usaha. Nah, seperti oh tenang Allah itu, ada orang yang bilang seperti ini, Allah itu kalau sudah mentakdirkan saya kaya, walaupun saya tidak kerja bisa kaya. Ya tapi kan seperti itu kan sesuatu hal yang langka. Sama saja orang mencari gagak berwarna putih. Sama saja seperti itu. Jadi kalau ada orang bermaksiat kok berharap ampunan, Masya Allah. Ini Allah itu sangat murka sebenarnya. Tapi Allah itu masih punya sifat halim ya. Allah itu masih
bersabar, masih menahan ghadabnya, menahan amarahnya. Ditunggu oleh Allah. Innallaha la yuhmil walakin yumhil. Allah itu tidak akan membiarkan kemaksiatan sama sekali. Ada kemaksiatan sedikit, tidak akan dibiarkan oleh Allah. Diawasi. Ya. Ditunggu oleh Allah. Walakin yumhil. Tapi memberi masa, diberi tempo. Ya. Seperti jatuhnya Firaun. Ya. Jatuhnya Firaun ini kan, Firaun sudah keterlaluan memangnya. Ketika Nabi Musa masih bayi saja berapa ribu bayi Bani Israel yang dibunuh. Dia mengaku Tuhan juga. Kemudian ketika Nabi Musa ini sudah diutus, lalu berdakwah, menyeru, ditolak. Ya. Nah, kemudian Nabi Musa mengeluarkan mukjizat, terus dikatakan sebagai tukang sihir. Begitu adu sihir kalah, ya cari-cari alasan. Cari-cari alasan. Memang kaumnya Firaun itu kaum yang bodoh-bodoh orangnya itu. Ketika kalah kalah adu adidaya ya. Tukang sihir itu melemparkan tongkat dengan tambang. Kemudian memang daerah di tengah-tengah praktek persihiran itu di arenanya itu sudah disiapkan ya. Diberi air raksa, kemudian di tepinya ini dikasih api. Ketika tongkat dengan tambang itu masuk ke arena adu kejadukan ya. Nah, air raksa itu kalau kena api itu memang reaksinya itu selalu bergerak-gerak. Ketika air raksa itu sudah mengenai tambang dengan tongkat itu, akhirnya seperti bergerak-gerak seperti ular. Wah, ini sihir yang luar biasa. Memang tambangnya banyak seperti ribuan ular. Nah, tukang sihirnya memang bukan hanya satu. Nabi Musa pertama agak takut. Waduh. Lalu disuruh lempar tongkatnya. Begitu semuanya ditelan oleh ular Nabi Musa, ular yang berasal dari tongkat. Terus pertandingan selesai, tukang sihir ini sujud. Mengaku kalah dan langsung beriman. Karena apa? Kalau kalah tanding sihir, ini biasanya tongkatnya dan tambangnya masih ada di situ. Nah, tapi ini dilahap semuanya. Kenapa ini? Itu ularnya Nabi Musa itu bukan sihir. Tapi itu mukjizat. Akhirnya mereka beriman. Apa kata Fir'aun? Ya. Ini kong kali kong ini dengan Musa. Supaya apa? Bisa mengusir kami dari tanah Mesir. Katanya gitu ya. Lah orang-orang Kipti pada waktu itu mendengarkan bahasa ya. Itu khuju minha ahlaha inna hadza lamakrum makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha ya. Wah ini kong kali kong ini antara kalian tukang sihir dengan Nabi Musa supaya kalian bisa mengusir kami dari dan penduduk Kipti ini dari tanah Mesir. Kan memang Firaun itu menjajah Bani Israel supaya Mesir ini jadi tempatnya Bani Israel supaya kami terusir. Lah orang Kipti itu memang akalnya lemah-lemah. Begitu mendengarkan akan diusir, wah mereka langsung marah-marah. Nah ketika tidak mau menerima dakwah Nabi Musa bahkan mengancam, fa'arsalna alaihim tufan, diberi banjir ya. Nah, diberi banjir sampai 1 bulan. Banjir ini anehnya hanya masuk pada orang-orang Kipti dan kerajaan Firaun. Kalau rumahnya Bani Israel enggak. Wal jaroda, kemudian dikirim serangga, belalang ini menghabiskan seluruh pertanian dari kaum Kipti. Setelah itu kasih darah, wal kumala, terus kemudian kutu ya, dikasih kutu rambut ya.
Semua orang Kipti yang tidak beriman, di mana di situ rambut tumbuh pasti ada kutunya. Kepala tidak kelihatan rambutnya, sudah kelihatan kutu semuanya. Begitu menjijikkan. Alis, kumis, jenggot, bulu ketiak. Sampai dicukur habis, begitu muncul sedikit langsung berkutu. Kemudian yang di dalam sarung, Jember Utara, itu juga berkutu semuanya. Setiap kali musibah itu datang, pasti mereka ini berjanji kepada Nabi Musa. Kalau ini la in kasyafta 'anna rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil, katanya. Kalau semuanya ini kau hilangkan Musa, maka kami berjanji ya akan beriman dan Bani Israel kami lepaskan, tidak kami jadikan budak. Tapi janji itu hanya tinggal janji kalau dari Firaun. Setelah dihilangkan satu persatu, dihilangkan, tufannya hilang, tetap nggak beriman. Jarotnya hilang, belalangnya hilang, tetap nggak. Pasukan kodoknya juga hilang, diserbu pasukan kodok itu. Sampai katak itu banyak sekali, nggak kelihatan tanah, kelihatan katak. Bahkan Firaun itu kalau tidur sudah sudah bergelut dengan katak ya. Kasurnya itu sudah banyak kataknya, tetap nggak iman. Akhirnya Allah begitu sangat murka, semuanya ditenggelamkan. Ya. Tidak dibiarkan kejahatan oleh Allah, tapi ditunggu. Ya. Likulli ummatin ajal. Setiap kejayaan sebuah umat ya, itu pasti ada masanya. Ya. Nah, masanya ketika berakhir ya sudah, tidak bisa bangkit lagi sudah. Ya. Nah, kata Nabi, orang yang berharap ampunan sementara dia nggak taat kepada Allah ini orang yang dungu. Ini ada disebutkan oleh Nabi dalam sebuah hadis, orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu menundukkan nafsunya dan dia ini senantiasa beramal untuk kehidupan setelah mati. Soalnya kehidupan kita itu yang paling lama itu bukan di dunia ini. Yang paling lama itu nanti di akhirat. Sebelum akhirat, hidup kita itu di alam barzakh lebih lama daripada di atas dunia. Buktinya Nabi Adam. Nabi Adam sudah berapa ribu tahun ada di alam kubur, ada di alam barzakh sampai sekarang. Nabi kita itu sudah lebih dari 1.500 tahun ya, ada di alam kubur. Nah, mbah-mbah kita ya, umurnya hanya 70, 80, 90 sampai sekarang. Kakek-kakek buyut kita sudah mungkin 100 tahun lebih ada di dalam tanah. Ya. Dan ketika kita itu pindah alam, kebutuhan kita juga berbeda. Ketika kita ada di dalam alam rahim, yang kita butuhkan hanya satu. Darah haid dari seorang ibu untuk makanan kita. Ketika kita pindah ke alam dunia, yang kita butuhkan makan dan minum. Nah, untuk hidup. Ya. Ini macam-macam, sate, gulai, rawon, dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian kita masuk alam kubur, maka yang kita butuhkan adalah hasil dari amal perbuatan kita dan doa. Doa dari yang masih hidup. Itu yang kita butuhkan. Nah, ketika kita sudah ada di surga, Allahumma ja'alna min ahliha ya. Maka di sana itu makanannya sudah sangat berbeda dengan yang ada di dunia. Nah, sudah tidak ada amal-amal lagi sudah ya. Hanya senang-senang. Hanya happy-happy ya, di sana itu ya. Wa alam lan weruwa sira anna qaulaka ing satemene ucapan sira hadza yo iki ucapan innallaha karimun ya yudhi iku madani sop apa hadza qaulaman ing ucapane wong yuridu kang ngarepna sapa man ayyasira ing yen to dadi sapa man
faqihan iku wong kang paham fi ulumiddini ing dalem pira-pira ilmu agama min ghairi ayyadrusa kelawan tanpa yen to belajar sapa iki man ilman ing ilmu washtaghala lan ketungkul sapa iki man bil bitolati kelawan nganggur. Ini ya sama persis dengan orang yang kepingin alim tapi hanya nganggur, nggak pernah belajar ya. Wa qala lan ngucap sapa man innallaha sa'atamani Allah karimun. Nah, iku zat kang mulya, kang loman, rahimun kang welas asih qadirun. Iku mampu sapa Allah to kang mampu sapa Allah ayu fidha ing yen to ngluberno sapa Allah ala qalbi ing atase ati ingsun minal ulumi saking pira-pira ilmu ma afaldo ma ing perkara afaldo kang ngluberno sapa Allah ing ma ala qulubi anbiyaihi ing atase pira-pira atine pira-pira nabine Allah wa auliyaihi lan pira-pira waline Allah min ghairi juhdin saking tanpa usaha wa tikrorin lan bolan baleni wa ta'alumin lan sinau ya. Sibuk nganggur kepingin alim katanya tenang Allah kan maha kuasa. Ya bisa jadi nanti saya dapat ilmu laduni seperti para nabi itu. Nah, kalau ada orang bilang kayak gitu, ya, kita cukup komentar awakmu itu sopo toh. Kok poncol temen ya. Kok sungguh pede ya, kepedean ya. Nah, nabi itu ya ada potongannya. Nabi itu potongannya ada. Satu harus ganteng. Dua orang yang berjiwa bersih di antara kaumnya. Nabi itu pilihan. Tidak bisa derajat kenabian itu dicari, tidak bisa. Ada orang puasa 1000 tahun kepingin jadi nabi ya. Kalau tidak dipilih ya tidak bisa. Kalau wali bisa. Barang elek ngono kepingin jadi nabi. Lah itu ya. Ya pernah ada suatu keterangan ya, entah riwayatnya dari mana ini. Sayyidina Luqman Hakim itu kan digoda sama malaikat Jibril. Luqman Hakim ini seorang wali, orang yang luar biasa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Luqman, bagaimana kalau kamu jadi nabi? Mau? Nah, Sayyidina Luqman Hakim ini, saya jadi nabi. Masuk rumah ya, ngaca. Luqman ini orang Afrika. Ya. Rambutnya keriting, orangnya hitam. Ya, keluar, nggak potongan Bril. Kata Jibril, saya hanya menggoda. Nggak potongan. Lah itu ya. Katanya ya memang ada sih orang-orang itu dapat ilmu laduni itu ya ada, tapi itu tidak lepas dari doa dari usahanya atau doa dari nenek moyangnya ya, guru kami itu pernah cerita ya, ada seorang kiai tokoh NU. Nah, tokoh NU ini mondok ya terkenal tapi sudah meninggal dunia, orangnya sudah wafat ya. Ketika mondok itu siang hari masak pada waktu puasa Ramadan itu masak siang hari, kemudian makan-makan ya. Pengurus-pengurus marah ini ya orangnya jadi tokoh NU ya. Ini kok akal ya. Aduh, akhirnya bilang sama yai, tapi yainya kasyaf ya.
Ojo diusir, jangan diusir ini. Ini kelihatannya dapat tirakatnya mbahnya ini. Akhirnya apa? Begitu sadar, begitu taubat, berubah 180 derajat jadi orang alim. Nah, kita kalau mau jadi seperti itu, lihat bapak ibu kita siapa, ahli riyadhah atau tidak. Kemudian amal kita seperti apa. Orang itu kalau ingin dapat ilmu laduni, cukup man amila bima alima warwathahullahu ilma ma lam ya'lam. Orang yang mengamalkan apa yang ia ketahui, maka akan diberitahu sesuatu yang dia belum pernah tahu. Tanpa guru langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya yaitu mengamalkan ilmunya. Nah, terus ada orang bilang ya, salah satu Gus dari Ploso itu kan keluyar-keluyur, tidak pernah ada di pondok, tidak pernah belajar katanya, Gusmi itu ya, katanya tidak pernah belajar. Tapi kata Yaidin dan Yayuda, jangan dikira Gusmi itu malas, jangan dikira Gusmi itu tidak pernah belajar, orangnya tekun belajar. Jadi orang-orang yang menjadi alim ulama itu ya tetap ada belajarnya. Entah belajarnya itu sebentar atau lama, ya tergantung fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Lah ini kok nganggur kepingin jadi alim. Aneh-aneh ini, orang gila ini. Ini. Wa huwa kaqauliman yuridu malan. Ya, cukup sekian karena sudah jam 9 lebih ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.